lanjut aja Ustaz. Baik, ini bab baru ya. Saya bacakan aja, belum sempat saya kirim ininya ya, PowerPoint-nya ya. Jadi bab tentang introspeksi dan ya, muhasabah, kalau bahasa ini muhasabah ya. Saya bacakan aja, silahkan diperhatikan, disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil muhasabatin nafsi. Faslun itu bab fi bayani, tentang keterangan muhasabatin nafsi, dengan muhasabah, introspeksi terhadap diri sendiri, alal a'mali, atas perbuatan-perbuatan as-salifati yang telah lalu ya, wal musta'nafati, dan akan datang ya. Jadi kalau introspeksi selama ini kan kita dikatakan introspeksi terhadap amalmu yang telah lalu. Jadi, padahal introspeksi itu ada dua, introspeksi yang telah lalu dan akan datang. Makanya di sini bab ini bagus banget ya. Jadi faslun fi bayani muhasabati nafsi alal a'mali salifati wal musta'nafati ya. Bab tentang mengintrospeksi terhadap perbuatan-perbuatan ya, tentang jiwa, tentang nafsu yang telah lalu maupun akan datang. Ajma'al ulama, jadi ulama bersepakat ya. Jadi ulama itu jamak dari alim, jadi lebih dari 3 ya, atau banyak lah. Ajma'al ulama telah sepakat ala wujubi muhasabati nufusi, atas wajibnya untuk melakukan muhasabah nafsi atau muhasabah introspeksi diri ya. Fi masalafa fil a'mali, di dalam masalah-masalah yang terdahulu. Salaf itu yang terdahulu ya. Wa fima yastaqbilu minha, dan perkara-perkara yang akan datang. Fal kaisu, orang yang cerdas. Man adalah dana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beraktivitas atau beramal untuk setelah kematian. Wal ajisu, dan orang yang idiot, man atba'a nafsahu, adalah orang yang mengikuti nafsunya ya. Atba'a itu mengikuti nafsunya. Hawaha, dengan berangan-angan atau nafsunya. Jadi nafsu, hawa, jadi sudah nafsunya diikuti, terus kemudian hawa, jadi hawa nafsunya, jadi terus menerus gitunya. Watamanna, dan berangan-angan alallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya kan gitu. Jadi di sini orang-orang yang melakukan muhasabah itu memang harus ya. Jadi misalnya muhasabah itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan ya. Misalnya kemarin tuh saya ngapain aja ya. Ini yang paling sering disampaikan ini Umar Ibn Khattab, yang ditanyakan Pak Wi tadi. Umar itu Masya Allah kisahnya banyak banget yang luar biasa. Jadi Umar itu mengoreksi dirinya itu ya tadi mingguan, bulanan, harian, bahkan harian tuh ini. Kemarin saya ngapain aja? Kemarin saya baca Quran berapa juz? Saya baca hadis berapa hadis? Baca kisah para sahabat berapa? Ini bagus sekali ya. Jadi berkaitan dengan istiqomah tadi. Jadi kalau pertanyaannya Pak Kiki tadi istiqomah, gimana caranya? Nah ini muhasabah ini. Caranya muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan lil hukam saja, li nafsi. Jadi muhasabati li nafsi. Ya. Jadi muhasabatin nafsi, ya, muhasabah untuk jiwa. Fa'amal muhasabatu fil madhi, adapun introspeksi di dalam fil madhi perkara-perkara yang telah lewat. Fabi ayyang dura fi taqwa al muta'alliqati bil qalbi wal jawarih. Maka itu berkaitan dengan takwa. Jadi takwa itu ya ini ketaatan kepada Allah, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, yaitu berkaitan dengan muhasabah fil madhi ya. Dengan apa? Al muta'alliqati bil qalbi wal jawarih, yakni berkaitan dengan hati dan anggota badan. Jadi misalnya kemarin saya ini sudah sholat wajib sudah belum? Oh sudah. Di masjid belum?
Oh, misalnya di masjid 3 kali, di rumah 2 kali, wah berarti harus ditingkatkan, 5 kali harus ke masjid. Yang di rumah itu hanya sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu di rumah, jangan dibalik-balik. Kepala ditaruh di kaki, kaki ditaruh kepala, bahaya banget ya. Sholat jamaah itu di masjid ya, masya Allah, kalau saya cerita tentang pahalanya sholat berjamaah di masjid itu banyak banget ya. Mulai dari wudhu di rumah itu sudah menggugurkan pahala dosa-dosa kecil ya. Kemudian semakin jauh semakin banyak pahala. Nah, hatinya juga ditata. Kayak pertanyaan Pak Wi tadi, gimana caranya supaya kita ikhlas, supaya tidak karena orang tua, tidak karena mertua, tidak karena teman, tidak karena ini. Maka hati ini ditata. Bagaimana cara natanya? Muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan masalah kolbi atau jawarih saja, bukan masalah a'dhaul insan, anggota badan tubuh saja, tapi kolbi. Hatinya itu harus ditata. Gimana caranya? Jadi sering-seringlah berdoa kepada Allah, sering-seringlah curhat kepada Allah. Gimana caranya? Caranya sholat sunnah ya. Saya sarankan sholat sunnah, yang makanya sering saya sampaikan bahwa sholat sunnah itu bisa lama ya. Jadi sahabat saya ngalah berkah ya, saya ini tahadus binikmah ya. Jadi sujud itu bisa lama gitu ya. Ya, sujud itu bisa lama ya. Anda minta pada Allah ya. Ya Allah, berilah ketenangan dalam diriku, berilah kenikmatan di dalam sholatku, berilah keikhlasan di dalam ibadahku. Jadi ikhlas itu minta, karena yang memberi itu Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita minta pada Allah. Insya Allah nanti Allah akan turunkan fa'anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanahum ya. Maka Allah turunkan fa'anzala sakinata, maka Allah turunkan yang namanya sakinah, ketentraman. Liyazdadu imanahum, untuk menambahkan imannya. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah berilah aku keikhlasan, berilah aku ketaatan ya. Jadi itu apa maksudnya? Maksudnya kita minta pada Allah terus-menerus di dalam sholat. Jadi silakan sholat tahajud itu ya, makanya di banyak kisah itu Rasulullah itu berdiri sampai 2 jam ya, sampai kakinya bengkak ya. Satu rakaat baca sholat Al-Baqarah boleh. Jadi sholat tahajudnya 4 rakaat, tapi yang dibaca itu rakaat pertama itu surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Mas Kiki pernah ya? Insya Allah nanti ya, target. Jadi gitu ya, minta. Habis kan kita minta. Jadi semua. Jadi gini loh ya. Ketika Allahu Akbar ya, kita takbiratul ikram dan takbir lainnya ya, itu kita harus sadar bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Ini saya contohkan yang paling rendah ya, nikmat yang paling rendah itu apa? Duit ya. Jadi di sini kan beda-beda itu. Tadi ada yang ya contoh inilah Pak Wid ya, Pak Wid sama yang bukan Pak Wid ya. Itu secara materi kan jauh ya. Tetapi ketika kita minta pada Allah, Allahu Akbar, itu sejatinya kita harus bersyukur bahwa tidak setiap orang bisa jadi manajer. Apalagi yang 5 perusahaan tadi, ya itu harusnya dia bersyukur, dia harusnya banyak ngaji. Sebenarnya dia ditegur oleh Allah, tapi dia nggak sadar gitu ya. Dia ditegur oleh Allah tapi nggak sadar. Makanya orang-orang yang hidupnya itu untuk dunia, untuk perusahaan, itu banyak masalah itu. Banyak masalah. Untungnya kalau dia bertanya itu masih bagus, dia sadar masalahnya dia. Tapi kalau misalnya dia itu nggak bertanya, itu lebih parah lagi ya. Apalagi yang ini tadi, makanya saya agak berat menyelesaikan masalah ini yang di Duren Sawit tadi, karena dia itu nggak sadar kalau dirinya masalah, yang disalahkan istrinya ya. Dia minta kakaknya dia curhat ke kakaknya di Probolinggo ya. Kalau istrinya itu nggak mau terima dengan apa yang dia lakukan ya, 5 perusahaan ya. Nah kakaknya sayangnya itu membenarkan dia gitu loh. Dia cerita ke saya, oh ini istrinya harus dikasih pengajian. Loh jangankan istrinya, dia harus dikasih pengajian. Sudah kebayang tuh 5 perusahaan kayak apa repotnya itu. Satu perusahaannya repot tanah Pak Wid itu. Manajer satu perusahaan itu Masya Allah, itu juga nikmat juga laknat. Nikmat kalau dia sadar
bagaimana mengolah sebuah kenikmatan, laknat itu bisa menjadi musibah. Ya, hati-hati harta ya, harta jabatan itu bisa menjadi musibah ya. Nanti ya semua orang kan suka, tapi pada akhirnya apa? Banyaklah kisah-kisah gitu ya. Ya, kisahnya yang paling ekstrim itu kisahnya artis ya, seorang artis yang mengeluarkan duit dengan berbagai cara supaya terkenal. Begitu terkenal apa? Dia bunuh diri karena casing topeng, pakai topeng ya gitu ya. Jadi itu muhasabah. Ini kembali lagi ke muhasabah, bahwa muhasabah ini tidak berkaitan dengan hati saja, tapi juga al-jawarih. Saya singkat, wal a'dha'i fa ya'tabiruha udwan ya. Maka seluruh anggota badan ini dikontrol ya. Kemarin tuh saya ngapain saja ya. Misalnya melihat cewek ya. Melihat cewek itu yang dibolehkan yang pertama kali ya. Yang kedua nggak boleh. Jadi kalau yang dapat itu gratis, alhamdulillah ya. Makanya saya kalau waktu melihat nggak sengaja itu alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ya, kadang-kadang kan namanya juga jalan raya, sedih sih sebenarnya, saya sedih ya. Misalnya kita di mall ya, apalagi di mall ya, itu banyak ya. Ya alhamdulillah, meskipun sebenarnya saya juga takut ya, karena orang itu ilmunya hilang itu gara-gara melihat cewek. Ya. Jadi ini yang apa ya, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita inilah pahala yang banyak ya. Kadang kita nggak bisa menghindar, kadang sedih ya, di jalan ya, di mall, di trotoar ya. Jadi ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni karena beratnya hidup ini ya. Kalau dulu ketemu cewek itu jarang-jarang ya, karena zaman keemasan Islam ya. Kalau sekarang itu ya keluar sudah lihat ya. Kalau paha ayam nggak apa-apa ya, paha ayam, paha bebek nggak apa-apa ya. Ya dimakan aja paha ayam itu. Sering saya beli paha ayam. Tapi kalau pahanya itu ya nggak boleh. Ini yang ini introspeksi ya. Makanya introspeksi ini penting sekali ya. Akdo ya, utwanan. Jadi anggota demi anggota. Wa ta'atan dan ketaatan. Jadi introspeksinya itu begitu ya. Hatinya dikontrol, ya Allah. Contoh ini kalau pertanyaannya Pak Wid tadi ya. Ya Allah, aku kok pengen dipuji mertuaku. itu hal yang lumrah ya, semua manusia begitu ya. Jadi ketika saya dulu pernah mengalami ya, 15 tahun yang lalu itu ya. Jadi mertua saya bilang, wah nak Nafi suaranya indah banget ya. Kemarin ada yang tetangga yang memuji waktu ngaji. Habis subuh kan saya biasanya habis subuh itu ngaji ya. Itu ada yang memuji, wah kan bangga ya. Nah setelah bangga saya mohon pada Allah supaya saya bangga itu tidak dikurangi pahala. Bangga itu bagian dari sifat manusia ya. Dan itu boleh. Tetapi setelah itu kita mohon pada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang ikhlas ya. Jadi pertanyaannya Pak Wi tadi, gimana caranya supaya kita ikhlas? Yaitu introspeksi terus ya, mohon pada Allah ya. Jadi kalau misalnya saya nulis, saya video, kemudian banyak yang muji, itu ya secara manusiawi bangga lah. Saya kan manusia biasa kan, punya perasaan, punya keinginan, punya hati kan gitu kan. Wah bangga. Tapi setelah itu ya Allah, saya serahkan padamu, mudah-mudahan saya tidak salah kan. Ya Allah, terimalah segala amalan ini ya. Apa namanya, saya kan manusia biasa, tidak bisa menolak sebuah kebanggaan. Itu biasa saja, artinya itu lumrah lah. Yang tidak lumrah itu kalau kebanggaan itu dituruti. Wah, saya mau membuat video heboh supaya dapat pujian ya, atau supaya dapat cacian. Jadi kan sekarang lagi ngetren ini. Contohkan ya, apa ya Pak Kiki, kira-kira video yang terakhir ini yang pengen ngetren padahal itu salah. Apa ini? Video apa ini? Yang baru-baru ini? Video ini yang apa namanya? Berdoa pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Nah, itu supaya ngetren aja, supaya terkenal.
eh, satu ya supaya terkenal ya. Yang kedua adalah supaya dia dianggap sebagai penjilatnya. Dia sadar, dia kan dipromosikan kan, sudah diangkat jabatannya kan. Makanya sebagai bukti bahwa dia loyalis pada atasannya, ya kayak anjing itulah, anjing kan menggonggong ya. Maka dia meloyalis kepada atasannya, dia membuat statement tadi. Itu yang kelihatan ya, yang nampak banget. Nah ada juga banyak sebenarnya. Ada orang yang sekarang rumahnya lagi digeroyok oleh umat Islam itu. Jadi Al-Quran tempeli kemaluannya itu ya, lagi heboh itu. Tahu kan? Nah, ada juga yang kemarin di Bandung, ini banyak seorang wanita yang menampakkan auratnya ya. Yang di Bandung itu loh, tahu ya? Lagi viral. Ya, demi banyak. Orang-orang kayak gitu itu contoh yang paling gampang ya. Nah, contoh yang agak samar itu adalah ketika dia beribadah kemudian selfie ya di masjid ini, kemudian banyak ya. Kalau ini lebih samar lagi ya. Misalnya dia itu takziah ke orang terkenal. Nah, contoh saya sebutkan misalnya kemarin ada yang meninggal, putranya tokoh terkenal ya, nggak saya sebutkan ya. Itu dia ini ya kan pengen dipublish, pengen dilihat orang. Ini kalau tingkatannya udah samar ya. Oh, saya sudah mendoakan ini, saya sudah gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, khusyuk, ya Allah, khusyuk. Ya. Supaya dia dilihat. Coba kalau yang meninggal bukan orang terkenal, coba gimana ini? Masalahnya yang meninggal orang terkenal kan. Jadi itu yang terjadi di masyarakat.